adik-adik. Selamat siang, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia hingga sampai ke proklamasi. Adik-adik, secara geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki budaya Indonesia sebelum kalah di Australia. Tidak hanya di satu sisi, melainkan letak strategisnya juga membawa Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Yang datang di Indonesia itu bukan hanya negara yang berada di Samudra Asia, melainkan Indonesia itu dari wilayah-wilayah Eropa. Adapun hal yang mendasar mereka datang ke Indonesia itu yang pertama untuk berdagang itu di awal, lalu kemudian ujung-ujungnya menjajah. Dan kemudian faktor lain mereka datang ke Indonesia itu dikarenakan ada perbedaan iklim. Seperti yang kita ketahui bersama adalah Indonesia itu memiliki iklim tropis, di mana cocok sekali untuk menanamkan berbagai tanaman dan berbagai beberapa lainnya. Sedangkan di negara Asia, di Eropa, memiliki sifat musim, yang dimana tidak cocok sekali untuk menanam berbagai tanaman. Yang dimana ada pun manfaat dari rempah-rempah ini menurut mereka, yang namanya mengawetkan makanan, yang berikutnya menghangatkan badan ketika datang musim dingin, terus tentunya membuat obat-obatan. Nah, dari sinilah cerita dimulai. Bangsa Eropa adalah bangsa yang dimana, bangsa Portugis adalah bangsa yang dimana bangsa yang pertama masuk ke wilayah Indonesia sekitar tahun 1511. Itu langsung menguasai wilayah Malaka dan setelah itu langsung ke Maluku. Dan setelah itu masa Spanyol masuk di tahun 1501 di Tidore, dan kemudian bangsa Belanda masuk sekitar tahun 1590 di Banten. Dan kemudian bangsa Belanda ini mencatat sebagai negara penjajah utama di bawah pimpinan fungsi dagang yang bernama Evolusi. Mereka menguasai wilayah Indonesia itu kurang lebih 350 tahun. Lalu kemudian negara Inggris juga sempat masuk ke wilayah Indonesia di awal tahun 1600-an. Mereka berhasil mendirikan sebuah posko di Bengkulu. Apa sih faktor motivasi mereka datang di Indonesia? Ada sebutan 3 semboyan. Yang pertama glory. Glory ini yang dimana artinya mencari kekayaan. Lalu yang kedua gold. Gold ini artinya emas, yang identik dengan mencari kekayaan. Lalu yang paling terakhir itu menyebarluaskan agama Nasrani berbagai itu. Di konteks sekarang sebutannya agama Kristen ataupun Katolik. Dengan mereka mencari tujuan utama mereka ini adalah untuk mencari Eropa, yang dimana di pasar Eropa nilai jualnya sangat tinggi. Itu yang menjadi tujuan dagang mereka. Lalu apa saja dapat bagi rakyat Indonesia bersaksi? Itu di bidang sosial, masyarakat dijadikan kerja paksa atau hidup miskin, dan juga di bidang pendidikan hanya orang-orang tertentu atau kalangan tertentu yang bisa mengakses pendidikan. Itu pun setelah mereka mengenyam pendidikan, itu untuk tergantung mereka mau apa yang mereka, bukan untuk menjelaskan kehidupan pribadi atau menjelaskan kehidupan mereka, tapi bertolak belakang daripada itu. Kemudian di ekonomi adanya sistem kerja dalam bangsa, yang dimana bekerja ini merugikan rakyat. Lalu kemudian apa saja perlawanan dari rakyat Indonesia pada saat itu? Ada yang bersifat fisik atau